Nah, ikan datang masuknya di bak itu mas, penampungan. Terus paginya, dan kalau udah ini kan dipotong kepalanya mas. Pun 20 tahunan. Udah lama, itu udah turun-temurun kok mas. Susah loh mas kalau yang nggak biasa kerja ini. Angkat besi. Ya, ini pencari rupiah ini. Kota Semarang, kota yang secara administratif tercatat sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah ini merupakan kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia. Setelah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Sebagai salah satu kota paling berkembang di Pulau Jawa, kota ini memiliki berbagai potensi wilayah, baik pada sektor pariwisata, kuliner, sejarah, maupun potensi alamnya. Letak geografis kota Semarang yang terletak pada pesisir utara Pulau Jawa ini membuat kota ini memiliki potensi sumber daya kelautan yang melimpah, salah satunya pada sektor perikanan. Perikanan merupakan salah satu komoditi pendukung perputaran ekonomi warga pesisir kota Semarang. Namun sayangnya ikan merupakan komoditi yang tidak dapat bertahan lama. Hal ini akhirnya membuat warga pesisir kota Semarang melakukan inovasi untuk menambah keawetan ikan tersebut. Salah satunya dengan kegiatan pengasapan ikan. Kegiatan pengasapan ikan di kota Semarang sendiri sudah berlangsung sejak dulu. Salah satunya di Kelurahan Bendaharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam sentra pengasapan ikan ini sudah terbagi menjadi beberapa kelompok produsen ikan asap. Salah satunya kios produksi milik Bapak Saad, dan kini telah memasuki generasi penerus ketiga. Kios ini masih menggunakan metode tradisional dalam proses pengasapan ikan. Dalam sekali produksi, ia mampu mengolah ikan sebanyak 7 kuintal yang akan diasap menggunakan 6 tungku berbahan bakar sabut kelapa. Nami kula Jamal. Niki mbuaki anune Mas kotoran ini lho. Kalau cekatake niki pencucian. Nah, ikan datang masuknya di bak itu mas, penampungan. Terus paginya, dan kalau udah ini kan dipotong kepalanya mas. Dibelah, jemur. Nama saya Bu Rukini. Kerjaan saya motongin ikan, khusus motongin ikan. Itu tergantung potongan ikan itu tergantung konsumennya mas. Konsumennya mintanya berapa? 1 kilonya 20 bijian 20. Ada yang minta 30 biji. Itu 1 kilo. Terus itu kalau habis dipotong-potong gini, ditusukin seperti ibu itu, ya. Kalau habis ditusukin lidi,
langsung masuk ke dalam untuk prosesnya untuk pembakaran gitu. Pun 20 tahunan. Udah lama, itu udah turun-temurun kok Mas. Dulu ibu saya, sekarang anak-anaknya gitu yang kerja. Namaku Bu Yaju. Kerja di sini udah lama Mas, udah mau ada 20 tahun. Cerita awal dulu waktu pengasapan ini enggak di sini, di kampung, di rumah. Lah, di rumah itu juga ibuku ngasap di rumah, tapi enggak ada karyawan, cuman dibantu sama anak-anaknya. Kayak saya itu bantu, terus ayah saya bantu. Nah, itu aja. Nah, terus karena di kampung itu ada yang kayak orang punya pangkat gitu, kayak insinyur. Terus dia menyarankan jangan di rumah bakarnya karena polusinya tidak baik untuk anak-anak. Nah, gitu. Jam kerja dari jam 8. Nanti pulang menurut ikannya. Nanti kalau ikannya habis jam 5 ya pulang jam 5. Kalau nggak habis ya pokoknya maghrib lah. Dengar adzan langsung ditutup gitu. Itu tiap hari Mas gitu. Dengar adzan udah ditutup. Walaupun nasi ikannya itu langsung masuk freezer, nggak dilanjutin. Besok lagi dilanjutin. Penghasilan ibu lumayan lah. Ya mau ada 80-an, 90 gitu, bisa buat sang anak sekolah. Dari proses pengasapan, ini kalau diurutke ya Mas, dari ikan mentah yang itu sama mas-mas dipecel, dibersihin. Terus dicuci, terus dibawa ke ibu depan yang diiris, buat diiris. Habis diiris terus dikasih sunduk. Setelah dikasih sunduk dibawa ke sini, tak asep. Itu proses pengasepan sekali menata satu kawat ini. Nah itu 15 menit, pembakaran 15 menit, nanti dibalik sampai matang. Kalau ikan asap ini kisaran 1 kilo 55. Nah itu kalau dikemas satu keranjang ataupun satu dus itu 10 kilo, tinggal mengkalikan 55 kali 10 kilo berapa ribu gitu. Kalau daya tahan karena ini enggak pakai obat-obatan Mas, murni ikan seger, jadi cuma dayanya tuh 1 hari. Ini ibu bakar, itu jualnya kan besok pagi. Nah itu besok pagi nanti kalau sampai sorenya itu sudah enggak kuat ikannya, kayak ada lendir-lendirnya kan, lengket gitu toh. Nah itu harusnya dimasuk ke freezer. Kalau masih loh, ikannya masih loh, itu langsung cepat dimasuk ke freezer. Kalau kelebihan di sini aku rasa ikannya ini Mas, bagus di sini.
Kenapa kok bagus di sini? Karena di sini dari bahan bakunya ini tempurung batok kelapa. Nah gitu. Kenapa kok bahan bakarnya batok kelapa? Kalau batok kelapa itu kalau diobong, dibakar, terus dikasih ikan itu minyak kelapanya itu beraroma. Nah itu asap di ikannya tuh enggak kayak bakaran yang lain gitu loh. Ada khasnya sendiri. Enaknya tuh di situ. Kalau pakai batok kelapa pembakarannya. Itu dulu tetangga sebelah pada demo, Mas. Demo sini minta dipindah karena asapnya mengganggu tetangga sebelah. Nah, tapi orang di sini sudah ada itu sertifikat. Memang di sini tempatnya pembakaran ataupun pengasapan ikan, ya jadi tidak bisa. Walaupun sampai di atas pun tidak bisa. Di sini sudah tempatnya. Jadi nggak mau tetangga memang harus kena asap lah. Mungkin karena kemanusiaan ya kita sama tetangga ya. Itu dirapatin, terus minta libur dari sebelah, minta libur 2 hari. Nah kalau 2 hari kan kelamaan. Orang kita kan setiap hari harus makan, ya. Nah, jadi itu terus diputuskan sehari hari Minggu. Itu. Jadi biar sama-sama enak gitu loh, Mas. Kalau kesah sih nggak ada, Mas. Ya, alhamdulillahnya ya. Kalau yang belum pernah kena asap sih mungkin ya nggak kuat. Tapi karena ibu udah lama di sini, jadi biasa kalau masalah ini. Jadi kalau kesah nggak ada. Alhamdulillah. Susah loh, Mas, kalau yang nggak biasa kerja ini. Angkat besi. Ya, ini pencari rupiah ini. Kalau sudah semuanya, nanti proses pengepakan sore, Mas. Sore nanti jam 3. Jam 3 kan ikan udah pada matang semua, taruh depan nanti pengepakan. Di packing. Ya lu gini. Sentra Ikan Asap Semarang merupakan wujud eksistensi metode pengolahan kuliner tradisional yang masih bertahan hingga kini dan diharapkan akan selalu diteruskan oleh tiap generasinya. Karena ikan merupakan sumber daya alam tak terbatas yang dimiliki Indonesia sebagai negara maritim. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat Indonesia harus selalu menjaga dan melestarikan laut. Karena tidak ada yang lebih indah dari melihat luasnya lautan dan biota laut yang ada di dalamnya bersama anak cucu kita nantinya.